Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di akhir pekan ini saya akan menganalisa lagi untuk 6 saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di channel Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada SMBR, kedua SMGR, ketiga INTP, keempat PTPP, kelima SIM, keenam IPCC. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SMBR. SMBR pada hari Jumat kemarin ditutup turun 0,38% ke lepas harga 1295. Dan yang Bapak Ibu bisa perhatikan, SMBR masih terus diakumulasi asing ya. Kalau lihat broker semarinya ya biasa aja nih. Walaupun terlihat YP distribusi 162.000 tapi dia beli di 134.000. Berarti dia jual di 30-an ribu aja ya. Jadi ya bisa dikatakan juga distribusi di sekitaran 30-an ribu ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR aman menurut saya. Hari ini koreksi dengan volume kecil dan juga koreksinya koreksi tipis ya. Kalau terlihat ya sama aja ya, sama harganya penutupan kemarin ya Pak ya. Lupa saya. Nah, koreksi tipis. Jadi ya satu candle lagi. Harusnya ini menjadi momentum untuk SMBR ke atas ya. Harusnya juga ini tidak false breakout. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa ya. Cut loss saja beli di 1295, cut loss di sini ya sekitar 10% lah di 1160 ya. 10%, target terdekat 1600. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 2000 untuk SMBR ya. Dan kalau SMBR terkonfirmasi breakout dari 1290 sampai 1300, SMBR kemungkinan besar membuat cup ya. Apakah dia akan membuat handle juga ya, kita lihat ke depannya ya. Atau yang ini yang jadi handle-nya, atau di sini. Atau di sini dia buat handle-nya ya. Nah, kemungkinan di sini ya. Ini salah nih. Nah, jadi seperti itu untuk SMBR. Semoga di 6 hari perdagangan ya, di 2 minggu lagi, karena minggu depan cuma 3 hari dan minggu depannya kemungkinan juga 3 hari, jadi ya maksimal ke sini dulu lah dia ya, menguji 1600 kalau bisa ya. Jadi seperti itu untuk SMBR juga cukup bagus ya. Yang punya dari daerah bawah follow the trend aja, harusnya SMBR tidak ke bawah 1300 lagi ya. Kalaupun dia breakdown dari 1300, Bapak Ibu take profit yang dari bawah ini di 1280 atau 1275 ya. Jadi seperti itu untuk SMBR, masih potensi mengarah ke atas. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, walaupun bar chart di atas 0 makin tipis. Ya kita lihat ke depannya. Dia nih tipis karena volume juga tipis, makanya bar chartnya tipis ya. Kalau besok volumenya besar, bar chart juga akan tinggi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SMGR. SMGR pada hari Jumat ditutup turun 2,9% ke lepas harga 12.550. Kalau dilihat dari foreign-nya, SMGR dijual asing yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semari, ini terlihat memang bandar-bandar asing, Citigroup, Morgan Stanley, Morgan Sekuritas, CMB Sekuritas juga jualan, KZ juga jualan, CS jualan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR menurut saya aman ya. Tapi ini kalau ini dihapus ya. Nah, ini dia di harga pertengahan. Dan sideway-nya itu di 11.200 sampai 13.400 ya. Nah, ini bisa dikatakan resisten kecil dan harusnya di sini dia nih. Nah, ya, ini dihapus. Nah, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini di harga pertengahan walaupun SMGR bisa mantul atau membuat swing low barunya di 12-an ribu ini ya, karena di situ ada EMA 20. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di tahun 2019 juga sering dia tertahan di 12.000 ya. Saat dia koreksi di atas ini dia tertahan di 2.000. Nah, di 12.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy dengan resiko ke trigger ya. Karena ini udah harga pertengahan, bisa aja dia cut loss ya. Bapak Ibu bisa cut loss di 11.820. Target profit terdekat ke 13.400. Terus hampir sama, kalau mampu breakout ya target selanjutnya ya ke 14.300 ya. Sekitar 14%
untuk SMGR juga masih ke atas. Kalau Bapak Ibu mau yang sabar atau wait and see takut dia ke trigger ya Bapak Ibu bisa juga buy on support di 11.500 sampai 11.600 di sini. Dan harusnya ya SMGR akan mempertahankan supportnya, ini bisa menjadikan support kuat SMGR di 11.250 ya. Untuk kedepannya 3 sampai 4 bulan ke depan juga SMGR tidak akan ke bawah ya. Jadi kalau memang dia mengarah ke bawah, Bapak Ibu spekulasi buy aja. Kalau sampai breakdown itu keterlaluan ya. Jadi maksimal penurunan SMGR itu di 11.250. Jadi seperti itu indikator MACD membentuk golden cross walaupun bar chart di atas 0 masih tipis, volume juga meningkat. Ya ada potensi SMGR akan kalaupun koreksi ya koreksinya tidak lebih dari 12.250. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INTP. INTP pada hari Jumat ditutup turun tipis 1,33% ke level harga 14.825 dan INTP pada hari Jumat dijual asing. Kalau lihat broker semarinya terlihat juga top 5-nya diisi oleh bandar-bandar asing ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP masih aman, masih memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya barang ya, ini kesempatan untuk buy sebelum INTP naik. Kalau INTP naik ya jangan ditanya lagi, sudah di area pertengahan. Di harga sekarang aja Bapak Ibu cut loss-nya di 13.800 sampai 13.900. Target profit terdekat 16.000 ya. Target profit terdekat 16.000. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ya INTP ke 17.700 sampai 18.000, itu sekitar 19%. Mungkin di awal Januari bisa ya. Yang penting dia bisa melewati dulu 15.500 sampai 16.000 ini, baru itu potensi besar untuk INTP ke 17.700. INTP juga akan mempertahankan supportnya di 14.300 ini karena ini adalah yang dulunya resisten neckline double bottom atau bisa juga di resisten cup and handle-nya. Jadi ini momentum bagus, jadi ya bisa untuk masuk dan selama di area trading plan ya hot aja sampai momentum dia naik. Kan nggak tahu nih kapan price makernya atau yang bisa dikatakan bandarnya yang mau naikkannya. Jadi kita ya harus duluan masuk biar kita nggak ketinggalan ya. Karena memang arahnya ke atas, cuman kita nih nggak tahu kapan dinaikannya ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada PTPP. PTPP pada hari Jumat ditutup naik lagi 3,81% ke level harga 1.770. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan foreign setelah dari tanggal 13 November asing terus jual, baru 2 hari net buy, dan hari Jumat ya net buy yang sangat besar. Dan terlihat juga di sini KZ menampung di 233.000 ya, sangat besar ini diakumulasi oleh KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP menurut saya cukup bagus karena hari ini dia hampir atau breakout resistennya di 1770 dengan disertai volume yang sangat besar. Indikator MACD juga tidak jadi dead cross, malah kembali golden cross. Bar chart di atas 0 juga kembali terbentuk ya. Arah PTPP ya, kalau saya lihat target 2.500 di 3 bulan sampai 4 bulan ke depan bisa dicapai ya, asal dia konfirmasi breakout dulu dari 1770 ini ya. 40% wah sangat bisa ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini saat dia breakout di tanggal 29 November 2018, dia menyampai puncak di Januari ya, sekitar 2 bulan. Jadi ya Januari Februari mungkin mencapai puncak dia. Dia harus menguji puncaknya dulu di 2514 ini ya. Jadi seperti itu untuk PTPP. PTPP sangat bagus. Terdekat aja kalau Bapak Ibu takut, kalau nggak ke sana ya pasang trailing stop. Kalau dia breakout 2000 itu sekitar 13%. Kalau target cut lossnya cut loss saja agak dalam nih cut lossnya ya, di 14% nih cut lossnya ya, karena ini kita cut lossnya di bawah lower yang sering disentuhnya ini. Jadi cut lossnya di 1520. Target profit terdekat ke 2000 itu sekitar 13,96%. Tapi kalau mau breakout pasang trailing stop, target saya ke 2520 untuk PTPP ya.
2 3 ya 3 sampai 4 bulan ke depan bisa lah ya. Yang penting dia confirm breakout. Tetap cut loss-nya di 1520 ya. Agak dalam ya memang, tapi lebih aman menurut saya, lebih aman karena ya di 1560 ini sampai 1550 ini sering dipertahankan PTPP, jadi cut loss-nya di bawah itu ya. Jadi seperti itu untuk PTPP, masih berpotensi besar mengarah ke atas ya. Dan PTPP ini akan lebih bagus lagi kalau dia mampu breakout dari 2500, itu arah selanjutnya terdekat ke 3200, bahkan bisa ke 3600 sampai 3700. Jadi sangat bagus potensi PTPP ini ya. Dan PTPP kalau mampu breakout dari 2500 nih, dia tidak akan ke bawah lagi ya. Dia akan naik ke atas dan ini bisa menjadi support kuncinya nanti ke depannya ya. Seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada SIM. SIM pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,48% ke harga 416, dan SIM ini mulai lagi dibeli asing. Kalau lihat broker smarinya ya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM menurut saya cukup bagus, dan SIM ini sisa satu candle lagi, harusnya ini menjadi momentum karena ini bisa sudah dikatakan terkonfirmasi breakout karena volume juga kecil saat dia koreksi 2 hari. Ya arah selanjutnya SIM terdekat ke 450, menguji resisten terdekatnya 450. Arah selanjutnya kalau 450 di breakout ke 540, itu sangat lebar ya. Kalau ditarik garis itu sekitar 30% ya, cukup besar. Di 2 sampai 3 bulan ke depan mungkin ke situ bisa. Tapi ada prosesnya ya, nggak ujuk-ujuk dalam seminggu bisa ke situ ya, bisa aja. Cuman selama di area trading plan ya hot aja kapan dia naik. Ya kalau dia sudah menyentuh harga TP atau target profit ya jual. Kalau 10 hari, 20 hari atau sebulan dia mencapai ya jual. Jadi sebelum dia mencapai ya nggak usah perlu ditanyakan kenapa ini, kenapa turun, kenapa nggak gerak-gerak ya. Nunggu, kita sama nunggu price makernya mau ngangkat ya. Karena retail ini nggak punya banyak dana untuk ngangkat saham naik lebih tinggi, jadi ya nunggu bandarnya mau ngangkat ya. Makanya harus punya trading plan biar tetap terjaga sahamnya ya. Kalau cut loss ya cut loss, kalau take profit ya take profit. Jadi seperti itu untuk SIM masih berpotensi ke atas terdekat ke 450. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada IPCC. IPCC pada hari Jumat ditutup naik 1,8% ke harga 540, dan IPCC ya belum tertarik asing ya. Walaupun pernah beli di 2 juta waktu di tanggal 15 Desember kemarin. Kalau lihat broker sumarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPCC menurut saya aman. IPCC sudah terkonfirmasi resisten kuatnya breakout dari 476 sampai 478. Arah selanjutnya IPCC ke 600 sampai 630 ya. Dan IPCC ini akan bagus kalau sudah di atas 765. Dia akan sangat lebar nih, arahnya terdekat ke 1000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Cut loss-nya sepertinya agak dalam ya. Nah, di 18%, jadi ya jangan dulu lah. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah 400, 450 ya hold aja. Kalau di Bapak Ibu yang punya dari daerah atas di 500-an ya, kalau dia breakdown dari 450 cut loss ya. Bapak Ibu bisa lihat volumenya juga saat koreksi volumenya kecil ya. Jadi ada potensi IPCC ke atas, harus menguji dia ya. Karena ini menjadi momentum, IPCC harusnya bisa menguji terdekat ke 634, bahkan bisa ke 765 ya. Ini dia breakout juga resisten, double bottomnya bisa ya, atau inilah pola apa saya lupa nih. Nah ya, ascending apa ya, saya lupa nama polanya. Saya orangnya kadang lupa nama tapi hafal pola-polanya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi potensi sangat bagus ya, minimal dia harus sama dengan bottomnya ini nih 40%, ke atas dari sini juga harus 40% ya, sekitaran sini ya, pas lah di 700-an ya. Jadi seperti itu aja untuk IPCC. Sangat mudah kalau dia ke 630 ini aja ya. Dia harusnya lanjut sampai 700 targetnya karena harus sama dengan bawahnya ya. Seperti itu aja untuk video kali ini.
Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.